Recording. Ini nanti kalau nyanyi suruh berdiri. Jadi itu. Mari waktu pembukaan lupa nggak tinggi. Walaupun di rumah ya berdiri. Berdiri Pak. Nggak dengar waktu itu. Mungkin audio waktu itu putus. Kan yang nyari kabel Pak, pas itu. Oke yuk, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMKN Tulungagung, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf SMKN Tulungagung dan adik-adik calon peserta didik yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga kita dapat mengikuti MPLS online ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara MPLS online ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga yaitu materi kiat-kiat belajar efektif dan tata tertib sekolah oleh Bapak Arif Zainuri SPD. Kepada beliau dipersilakan.
Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Salam. anak-anak. Pagi anak-anak. Di sini perkenalkan nama saya Arif Zainuri. Barangkali ada yang belum kenal atau lupa kemarin waktu perkenalan. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bertemu melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita senantiasa diberi kesehatan di masa pandemi ini. Amin. Ada dua materi yang akan saya sampaikan nanti. Yang pertama yaitu kiat-kiat sukses dalam belajar selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua yaitu tentang tata tertib yang ada di SMK NU Tulungagung. Baiklah, saya sampaikan untuk materi yang pertama, yaitu tentang kiat-kiat sukses di masa pandemi. Bagaimana cara belajar yang efektif di masa pandemi COVID-19? Pentingnya memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Apa itu belajar efektif? Yaitu belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, hasil yang maksimal. Mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? Di antaranya yaitu keberhasilan dan juga kesempurnaan dalam belajar. Mengapa harus terjadwal dan menyenangkan? Jadi dalam bekerja, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau kondisi fisik kita capek atau lelah, maka otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, informasi yang kita terima tentunya tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Akibatnya, informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita membutuhkannya. Ingat, belajar kebut semalam atau SKS ya, sistem kerja kebut semalam, itu tidak efektif dan tidak bermanfaat bagi siswa. Apa saja yang harus diperhatikan dalam belajar efektif? Yang pertama, kalian harus mengenal diri kalian dulu. Bagaimana emosi kamu? Kalau kalian mempunyai emosi positif, jadi semua orang itu memiliki emosi. Cuma bagaimana mengarahkan ke arah yang positif. Dengan emosi positif, maka akan mempunyai atau meningkatkan kekuatan otak. Jadi memicu kekuatan otak. Jadi kita harus emosi dulu, sehingga otak punya kekuatan. Baru kita belajar untuk mencapai keberhasilan. Nah, setelah kita berhasil, kalian berhasil, maka kita mempunyai kehormatan diri. Artinya kita itu dihargai oleh orang lain. Maksudnya apa sih? Semakin pendidikan kita semakin tinggi, maka kita akan lebih dihormati oleh orang lain karena keilmuannya.
Perhatikan diri kalian, ciptakan minat dalam diri kalian dengan bertanya pada diri sendiri. Apa manfaat bagiku? Ya, jadi itu untuk memunculkan semangat untuk belajar. Apa manfaat bagiku? Berikutnya, temukan gaya belajar kalian. Apakah kalian suka mencoret-coret ketika berbicara di telepon? Apakah kalian berbicara dengan cepat? Atau apakah kalian lebih suka melihat peta daripada mendengar penjelasan? Nah, jadi kalian harus mengenal diri kalian dulu. Siapa yang mengenal diri kalian sendiri? Diri kita sendiri, diri kalian sendiri. Yang pertama yaitu visual. Visual itu berarti suka melihat. Apakah kamu suka berbicara sendiri? Apakah kamu suka ceramah atau menyukai ceramah atau seminar daripada membaca buku? Apakah kalian lebih suka berbicara daripada menulis? Kalau seperti itu, berarti masuk gaya belajar kamu auditorial. Berikutnya yaitu, apakah kalian berpikir lebih baik ketika kamu bergerak atau berjalan? Apakah kamu banyak menggerakkan anggota tubuh ketika berbicara? Apakah kamu merasa kesulitan untuk duduk, diam? Kalau seperti ini, berarti gaya belajar kamu termasuk tipe kinestetik, karena suka bergerak. Jadi ada 3 gaya belajar yang harus kalian temukan pada diri kalian sendiri. Yang pertama yaitu visual, yang kedua yaitu auditorial, yang ketiga yaitu kinestetik. Berikutnya yang perlu kalian perhatikan pada diri kalian yaitu bagaimana kemampuan belajarmu. Berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk belajar. Perhatikan lingkungan. Pilihlah tempat yang menurut kamu nyaman. Kalau perlu gunakan musik. Kalau perlu. Tanpa musik, denyut nadi dan tekanan darah meningkat. Gelombang otak semakin cepat, otot-otot menegang. Sulit konsisten. Coba di eksperimen ketika kalian belajar menggunakan musik. Dengan musik membuat denyut nadi dan tekanan darah menurun. Gelombang otak melambat, otot-otot rileks. Nah, jadi perlu kalian coba. Yang pertama yaitu memilih tempat belajar yang nyaman. Yang kedua kalau perlu menggunakan musik sehingga otak kita menjadi rileks. Teknik apa yang kamu gunakan? Misal mencatat bebas. Kemudian peta pikiran atau mind mapping. Yang dimaksud peta pikiran itu ibaratnya kalau kalian menggambarkan Pulau Jawa, di sana ada Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan sebagainya. Itu peta pikiran. Kemudian di Jawa Timur ada apalagi kota apalagi lebih detail itu namanya memetakan. Kemudian teknik pemanfaatan keseluruhan otak kanan dan kiri, jadi otak kita dibagi 2 ya, otak kanan dan otak kiri untuk membentuk kesan. Otak kita sering mengingat informasi dalam bentuk gambar atau bentuk-bentuk dan suara. Jadi teknik peta pikiran sangat efektif. Contoh peta pikiran di sini, peta sukses belajar. Ya, berarti kan yang pertama yaitu dari pra belajar. Sebelum belajar ya, kalian harus memiliki motivasi. Juga harus menemukan gaya belajar. Kalau perlu menggunakan senam otak. Nah, senam otak itu senam yang ringan, gerakan-gerakan kecil untuk merangsang otak kita lebih fokus atau konsentrasi. Untuk gerak-gerakannya kalian nanti bisa melihat di internet atau di YouTube untuk senam otak.
Nah, kemudian akan menemukan gaya belajar kalian di sini. Ada visual, auditorial, dan kinestetik atau kinestesia. Kemudian dalam proses belajar, kita yang pertama yaitu posisi. Posisi belajar itu penting. Kemudian jangan lupa berdoa. Juga teknik mencatat bebas. Lingkungan dicari yang nyaman. Jangan lupa membuat peta pikiran. Kalau perlu, waktu proses belajar juga perlu ada jeda atau istirahat. Misalkan minum. Kemudian pasca belajar atau setelah belajar, nah, kita akan menemukan teknik memori atau juga senam otak lagi. Jadi senam otak itu dilakukan sebelum dan sesudah belajar. Dan terakhir kita perlu mereview apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apalagi yang perlu diperhatikan? Tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, lakukan senam otak sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, cari sumber belajar lain. Yang ketiga, baca buku-buku lain yang menunjang. Berikutnya, membaca majalah dan koran. Dan yang sangat penting, karena di sini sekarang zamannya era teknologi, kita bisa menggunakan internet. Dan jangan lupa manfaatkan buku-buku di perpustakaan sekolah atau di kabupaten, di Pemda, itu juga ada perpustakaan. Yang tidak kalah penting lagi yaitu pengaturan jadwal belajar yang efektif. Pedomannya, perhatikan waktumu. Jadi waktu harus diperhatikan. Jangan lupa mengatur waktu. Bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian? Kapan kalian habiskan waktu kalian dengan sia-sia? Kapan kalian dapat belajar dengan baik? Nah, yang mengetahui diri kalian adalah diri kalian sendiri. Kita harus membuat perencanaan jadwal belajar yang efektif. Yang pertama yaitu beri waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Prioritaskan atau utamakan tugas-tugas. Luangkan waktu kalian untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum masuk kelas. Atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah pulang sekolah. Ingat bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam waktu 24 jam tanpa review. Jadwalkan waktu 50 menit untuk setiap sesi belajar. Pilih tempat yang nyaman, yang tidak mengganggu konsentrasi kalian untuk belajar. Rencanakan juga deadline. Deadline itu batas waktu. Jadi jangan terlalu lama belajar itu. Mengapa? Kalau kita belajar terlalu lama, itu tidak semakin paham, tapi semakin bingung. Apalagi semakin lelah. Maka apa yang kita pelajari malah hilang semua. Jadi buatlah deadline, batas waktu. Berikutnya, jadwalkan waktu belajar kalian sebanyak mungkin. Kalau perlu pada pagi, siang, sore. Mungkin malam juga perlu. Jadwalkan review bahan pelajaran mingguan. Maksudnya, setiap hari Minggu kalian bisa mereview pelajaran yang sudah kalian terima. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Sabtu, kalian buka lagi pelajaran yang sudah kalian terima atau dapatkan. Hati-hati, jangan sampai diperbudak oleh jadwalmu sendiri. Membuat rencana belajar yang efektif. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sebelum kalian merencanakan belajar. Yang pertama, apakah kamu suka membaca, bercerita, atau menghafal? Apa kamu lebih suka belajar kelompok atau belajar sendiri? Apakah kalian tahu teknik mencatat yang baik? Kamu butuh banyak atau sedikit waktu untuk belajar? Apakah kamu membaca sumber lain selain buku pelajaran?
Apakah kebiasaan belajarmu dapat membantumu sukses? Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Pada saat belajar, apakah kamu berhenti untuk meringkas? Apakah kamu bertanya jika tidak mengerti? Apakah kamu melakukan evaluasi? Apakah kamu perlu mendiskusikan dengan teman-teman kamu? Apakah kamu harus mempercepat atau memperlambat? Apakah kamu mengandalkan satu sumber saja? Ini tanyakan pada diri kalian sendiri, supaya bisa membuat rencana belajar yang efektif. Apakah kamu perlu mencari sumber lain? Apakah kerjaan kamu benar? Apakah kamu bisa mengerjakan dengan lebih baik? Apakah kamu disiplin dengan diri sendiri? Oke, sekarang memasuki pada masa pandemi COVID-19. Bagaimana cara belajar selama masa pandemi ini? Selama masa pandemi COVID-19 ini, semua pembelajaran dilakukan secara online atau dalam jaringan, atau istilahnya daring. Setiap mata pelajaran mempunyai link yang bisa diakses setiap siswa sesuai waktu yang telah ditentukan dalam jadwal pembelajaran. Tugas-tugas yang telah diselesaikan diserahkan ke guru pengajar juga secara online. Nah, kebetulan di SMKNU mayoritas Bapak Ibu guru menggunakan Google Classroom. Jadi kalian nanti masuk kelas online, nah di sana akan ada materi dan akan dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Pengaturan jadwal belajar yang efektif pada masa pandemi COVID-19, yaitu sediakan area belajar dan jaringan internet. Ini yang paling penting. Kenyamanan suasana akan menunjang semangat belajar. Tidak mesti selalu di kamar. Sejumlah area di rumah bisa dijadikan tempat belajar yang nyaman. Nah, jadi kalian desain ya tempat belajar kalian yang nyaman. Selain butuh dukungan gawai atau gadget, kegiatan belajar dari rumah harus ditunjang jaringan internet yang stabil dan juga kuota yang mencukupi. Sebab selain mengunduh dan mengirim berkas, guru dan siswa juga kadang melakukan video conference atau video call. Atur dan patuhi jadwal belajar kalian. Jadwal belajar dari sekolah, jadwal belajar mandiri. Jadi ada dua jadwal belajar. Yang pertama dari sekolah, yang kedua jadwal yang kalian buat sendiri. Jadwal belajar dari sekolah ini contohnya ya. Jadi siswa harus mengikuti pembelajaran secara daring atau online sesuai jadwal yang telah ditentukan dari sekolah. Ini hanya contoh aja. Misalkan hari Selasa jam 8 sampai jam 8.40 pendidikan agama. Kemudian 8.40 sampai 9.20 pendidikan agama, kemudian jam 9.20 sampai jam 10 istirahat. Berikutnya jam 10 sampai jam 10.40 menit bahasa Inggris. Kemudian jam 10.40 sampai 11.20 bahasa Inggris pelajarannya dan seterusnya. Ini hanyalah contoh jadwal pelajaran. Kemudian kalian juga perlu membuat jadwal belajar mandiri. Jadwal belajar mandiri artinya jadwal yang diatur oleh diri kalian sendiri. Jadi yang membuat diri kalian sendiri sesuai dengan kebutuhan. Misalkan mengerjakan tugas atau PR, mengulang pelajaran, menyempurnakan catatan pribadi dan lain sebagainya. Begitu pula cara belajarnya. Kalian sendiri yang menentukan, yang tepat sesuai dengan diri kalian sendiri. Cara belajar mandiri supaya efektif, maka kalian harus menentukan waktu atau membuat schedule atau jadwal yang mirip seperti jadwal di sekolah. Tidak perlu sama persis. Dengan menentukan waktu tersebut, maka kalian akan lebih fokus untuk belajar dan tidak ketinggalan belajar, serta bisa tepat waktu untuk menyelesaikan tugas. Ini catatan yang penting ya. Selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan.
Nah, jadi selama pandemik, walaupun di rumah, kalau perlu kalian juga memakai masker. Juga mencuci tangan, ya, jaga jarak dengan orang lain. Beri waktu yang cukup untuk tidur atau istirahat, makan, olahraga, ibadah, dan juga kegiatan hiburan. Utamakan tugas-tugas buat deadline. Atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah pembelajaran. Ingat bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam waktu 24 jam. Nah, ini ada tugas bagi kalian. Ada 2 tugas. Yang pertama, kalian jawab saja nanti ya. Bagaimana gaya belajarmu? Apakah termasuk visual, auditorial, atau kinestetik, atau kinestesia? Nanti kalian pilih. Tugas yang kedua yaitu, susunlah atau buat jadwal pembelajaran mandiri kalian. Kalian buat ya, seperti jadwal sekolah, mirip, tapi tidak sama. Yang berikutnya itu, kirimkan tugas kalian kepada guru pendamping. Dalam hal ini kalian kirim ke Google Classroom. Saya kira itu untuk kiat-kiat sukses dalam belajar selama masa pandemi. Untuk berikutnya, saya sampaikan tata tertib yang ada di Sekolah SMK NU Tulungagung. Di sini sudah dilakukan komitmen bersama siswa SMK NU Tulungagung dalam mensukseskan pedoman tata tertib ya SMK NU Tulungagung tahun pelajaran 2021-2022. Di sini ada poin-poin jika poin-poin pelanggaran jika siswa melanggar tata tertib yang ada di sekolah. Ini saya bacakan untuk tata tertib ketika masa normal, ya, ketika siswa masuk sekolah. Di sini dibagi beberapa kategori, ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Untuk rentang skornya, untuk pelanggaran ringan 10 sampai 35, maka akan diadakan peringatan lisan. Jika pelanggarannya sampai 36 sampai 55, nanti ada poin-poin pelanggaran ya per poin yang dilanggar oleh siswa. Peringatan tertulis untuk pelanggaran sedang akan dilakukan panggilan orang tua sampai 3 kali. Jika pelanggaran berat diadakan atau dilakukan skorsing. Dan yang terakhir yaitu dikembalikan ke orang tua. Poin-poin pelanggaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerajinan. Yang pertama, datang terlambat ke sekolah, maka poinnya 3. Yaitu tugasnya membersihkan lingkungan sekolah. Di kantin saat jam pelajaran, sanksinya membersihkan taman sekolah, tidak melaksanakan piket, poinnya 3, yaitu melaksanakan piket saat jam istirahat. Izin keluar kelas atau lingkungan sekolah, tetapi tidak kembali sampai jam yang ditentukan. Sanksinya membersihkan musola. Izin keluar sekolah atau lingkungan sekolah, maksud saya izin keluar kelas atau lingkungan sekolah, tetapi tidak kembali sampai pulang sekolah. Minta maaf dan menyalin catatan pelajaran. Izin keluar sekolah menggunakan surat keterangan palsu. Sanksinya membersihkan kamar mandi. Keluar lingkungan sekolah tanpa izin, membersihkan lingkungan sekolah. Pulang sebelum waktunya tanpa izin dari sekolah. Jadi kalian dapat sanksi untuk menjadi petugas azan dan pujian di masjid. Tidur di kelas saat pelajaran berlangsung. Sanksinya wudhu
membaca istighfar 100 kali. Tidak mengikuti pelajaran atau kegiatan ubudiyah tanpa izin. Sanksinya minta maaf dan menyalin catatan pelajaran. Dibuktikan dengan tulisan dan tanda tangan guru yang bersangkutan. Tidak mengikuti upacara bendera atau senam tanpa izin. Sanksinya membersihkan musola. Tidak mengikuti ekstrakurikuler tanpa izin, membaca surat Yasin. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan, sanksinya membaca istighfar 1000 kali. Tidak masuk sekolah dengan keterangan palsu. Tidak mengikuti kegiatan keagamaan, kegiatan PHBN atau PHBI tanpa keterangan, membaca Al-Quran sebanyak 1 juz. Berikutnya, sikap perilaku. Pelanggaran yang dilakukan, jika tidak membawa buku sesuai jadwal pelajaran. Sanksinya membaca buku di perpustakaan selama 1 jam pelajaran. Membuat gaduh di kelas atau di sekolah. Sanksinya membersihkan musola. Membuang sampah sembarangan atau menaruh sampah di dalam meja. Menaiki motor, sepeda saat masuk atau keluar dari lingkungan sekolah. Memarkir kendaraan tidak pada tempatnya. Bermain menggunakan HP saat pelajaran berlangsung tanpa seizin guru. Bermain bola di dalam kelas atau yang bukan tempatnya. Membawa atau membunyikan petasan di lingkungan sekolah. Melindungi teman yang bersalah. Melakukan penghasutan sehingga terjadi perkelahian di dalam sekolah. Menggunakan sepeda motor yang tidak standar. Jadi contohnya misalkan knalpotnya diganti, suaranya supaya keras. Mencoret-coret meja dan fasilitas umum. Merusak sarana dan prasarana sekolah. Merayakan ulang tahun secara berlebihan. Menyontek pada waktu ulangan harian atau ujian sekolah. Tidak menyampaikan surat undangan atau surat panggilan kepada orang tua dari pihak sekolah. Membawa atau melakukan permainan yang menggunakan peralatan judi atau kartu remi dan sejenisnya. Menyalahgunakan uang SPP atau uang sekolah. Terlibat perkelahian di lingkungan sekolah. Merokok di lingkungan sekolah atau selama memakai alma mater sekolah. Membawa senjata tajam serta barang lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan sekolah. Mencemarkan nama baik sekolah atau menyalahgunakan medsos yang merugikan pihak lain yang berhubungan dengan sekolah. Memalsukan tanda tangan pejabat sekolah dan stempel sekolah untuk kepentingan pribadi. Berperilaku tidak sopan terhadap guru atau karyawan sekolah dan sesama peserta didik. Membentak, menggunjing guru atau karyawan sekolah dan sesama siswa. Berhubungan selain muhrim atau berpacaran atau berduaan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Berperilaku jorok atau asusila baik di dalam maupun di luar sekolah. Melakukan pencurian di lingkungan sekolah. Membawa, menggunakan, menyimpan, dan memperjualbelikan minuman keras dan narkoba. Membawa, menyebarkan selebaran atau SMS atau gambar atau video porno di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Melakukan tindakan premanisme di lingkungan sekolah. Mengikuti aliran radikalisme atau komunitas terlarang yang tidak sesuai dengan ajaran NU. Melawan guru atau karyawan sekolah. Terlibat pelanggaran tindak pidana di luar lingkungan sekolah. Terbukti hamil atau menghamili. Maka sanksinya berat ya. Dinikahkan atau dikeluarkan dari sekolah. Berikutnya kerapian, pelanggaran, tidak memakai sepatu hitam, seragam tidak sesuai dengan model yang ditentukan sekolah, tidak memakai seragam olahraga sesuai ketentuan, atribut seragam tidak lengkap, baju tidak dimasukkan, seragam yang dicoret-coret, memakai topi bebas atau jaket di dalam kelas, berkuku panjang dan dicat, memakai aksesoris yang tidak sesuai ketentuan, celana atau rok sobek, tidak memakai kaos kaki, memakai kaos kaki tidak sesuai ketentuan,
Mungkin kaosnya warna-warni. Tidak memakai ikat pinggang. Memakai ikat pinggang tidak sesuai ketentuan. Berambut panjang bagi laki-laki, serta model rambutnya tidak pantas, dan rambut dicat bagi laki-laki maupun perempuan. Maka sanksinya dipotong rambutnya ya oleh tim ketertiban. Nah, di sini ada pelanggaran khusus. Makan minum sambil berdiri. Makan minum dengan tangan kiri. Duduk di atas meja. Membawa buku dengan tidak baik atau menjinjing buku. Meletakkan buku di tempat yang tidak semestinya. Misal di lantai, di tanah, di tempat sepatu, atau di dalam jok motor. Selain ada sanksi ya, bagi yang melanggar, sekolah juga memberi penghargaan kepada siswa. Yang pertama yaitu berprestasi akademik dan non-akademik. Ini ada kriterianya, baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, atau menjadi peserta atau panitia kompetensi, mendapat peringkat 5 besar di kelas, mengikuti pelatihan LDK, menjadi pengurus organisasi siswa, sikap perilaku yang baik, tidak pernah alfa dalam kurun waktu 1 semester, bagi siswa yang mempunyai catatan pelanggaran. Tidak pernah terlambat dalam kurun waktu 1 bulan bagi siswa yang mempunyai catatan pelanggaran. Ditetapkan di Tulungagung 12 Juli 2021 atas nama Bapak Kepala Sekolah Imam Bayaki MBD dan juga Ketua Komite Kiai Haji Mas'ud. Demikian tata tertib yang harus kalian taati ketika pembelajaran normal maupun tidak normal, artinya pembelajaran daring. Jangan lupa untuk tugas, tadi ada 2 ya, saya ulangi untuk tugas, untuk kiat-kiat sukses dalam belajar. Yang pertama, bagaimana gaya belajar kalian? Apakah visual, auditorial, atau kinestetik atau kinestesia? Kalian jawab nanti ya. Yang kedua yaitu kalian buat atau susun jadwal belajar kalian sendiri. Seperti jadwal sekolah, misalkan mulai bangun, tidur, sampai malam. Ya, sehari-hari. Yang rutin, tidak harus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Sabtu, tidak. Hanya 1 hari aja mewakili 6 hari. Paham ya? Dikumpulkan di Google Classroom yang sudah di-share oleh Pak Asin. Dan juga terakhir ya selama MPLS ini berakhir ya. Jadi terakhir besok ya. Terakhir MPLS kapan? Besok ya. Sabtu ya. Oh, sampai Sabtu ya. Jadi Sabtu terakhir, kalau perlu ya, nanti buat langsung, kan tidak lama juga ya. Yang ngerti diri kalian kan diri kalian sendiri. Nah, jadi kalian buat. Barangkali sebelum kita akhiri meeting Zoom ini atau pertemuan ini, ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Buat apa, Pak? Tadi ya tugasnya 2. Yang pertama menjawab pertanyaan, jadi kalian jawab, gaya belajar kamu itu apa? Apakah visual? Jadi kalau saya nonton itu masuk ke otak, cepat masuknya. Itu ya. Itu visual, yang suka menonton. Visual. Yang kedua, auditorial. Ya, auditorial itu suka mendengar. Jadi kalau saya belajar sambil dengerin musik, itu kayaknya nyaman, saya bisa belajar masuk ke otak. Iya.
Nah, itu yang kenal diri kamu sendiri. Yang ketiga yaitu kinestetik. Kalau belajarnya suka bergerak, suka gerak-gerak gitu. Berarti kalian tipe gaya belajar kamu yaitu kinestetik. Yaitu kalian jawab. Yang pertama itu ya, hanya menjawab aja. Yang kedua yaitu membuat jadwal pelajaran, jadwal belajar mandiri. Ya, jadwal belajar mandiri kamu itu kamu susun, kamu buat.